warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurfita Nurmawati dengan NPM A1D020041 dari Prodi Pendidikan Biologi dengan kelas 1B. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan yang berjudul Teorema Torricelli pada tangki bocor yang memiliki tujuan memiliki keterampilan dalam melakukan percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor, memahami konsep tekanan hidrostatis, dan membuktikan Teorema Torricelli. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ada botol dengan 1500 ml, penggaris dengan panjang 30 cm, paku, korek, spidol permanen, gunting, dan juga lakban. Langkah pertama yang dilakukan pada praktikum Teorema Torricelli pada tangki bocor yaitu letakkan penggaris, lalu ukur pada ukuran 10, 20, dan 25 cm dari bawah botol. Kemudian panaskan ujung paku yang bagian runcing, lalu lubangi pada ketinggian 10 cm, 20 cm, dan 25 cm dengan diameter lubangnya 0,5 cm. Selanjutnya kita gunting lakban untuk menutupi lubang yang sudah dibuat seperti ini. Setelah lubang ditutup seperti ini, lalu isi air hingga ketinggiannya 25 cm. Langkah selanjutnya, kita sejajarkan penggaris dengan lubang botol, lalu 0 cm terletak di dinding botol. Untuk mengisi tabel pengamatan 7.1, maka buka lakban yang 10 cm, lalu kita ukur jarak pancaran air yang terjauh pertama kali. Lalu kita ulangi percobaan ini dengan 5 kali pengulangan. Baiklah, kita mulai untuk percobaan yang pertama. Baiklah, kita akan melakukan percobaan yang kedua untuk tabel pengamatan 7.1. Kita mulai. Baiklah, kita akan melakukan percobaan yang ketiga untuk tabel pengamatan 7.1. Baiklah, ini adalah percobaan yang keempat. Baiklah, kita akan melakukan percobaan yang kelima untuk tabel pengamatan 7.1. Kita mulai. Baiklah, ini adalah percobaan yang kelima untuk tabel pengamatan 7.1. Kita mulai. Baiklah, kita akan melakukan percobaan untuk tabel pengamatan 7.2 dengan ketinggian lubang 20 cm, lalu kita akan mengukur jarak pancar airnya. Sampai itu dia. Matikan kok. Kita akan melakukan percobaan yang pertama untuk tabel pengamatan 7.2. Kita mulai. Baiklah, kita akan melakukan pengulangan yang kedua untuk tabel pengamatan 7.2. Baiklah, kita akan melakukan percobaan yang ketiga. Baiklah, kita akan melakukan percobaan yang keempat untuk tabel pengamatan 7.2. Kita mulai. Baiklah, kita akan melakukan pengulangan yang kelima untuk tabel pengamatan 7.2. Kita mulai. Berikut adalah hasil pengamatan dari tabel pengamatan 7.1. Berikut adalah hasil pengamatan dari tabel pengamatan 7.2. Jadi, pada tabel pengamatan 7.1, ketinggian lubangnya adalah 10 cm. Untuk 5 kali percobaan, kedalaman airnya 15 cm untuk 5 kali percobaan, dan tekanan hidrostatisnya dengan menggunakan rumus Rho dikali G dikali H, dengan Rho-nya adalah massa jenis air dengan 1000 kg meter kubik, G-nya adalah percepatan gravitasi dengan 10 meter per sekon,
kuadrat dan hanya adalah kedalaman air yaitu 0,15 meter. Maka tekanan hidrostatisnya adalah 1500 PA. Lalu jarak pancaran sesuai rumus Torricelli adalah dengan menggunakan rumus 2 dikali akar H1 dikali H2, di mana H1-nya adalah 10, H2-nya adalah 15, maka jarak pancaran rumusnya sesuai dengan rumus Torricelli yaitu 24,5 cm. Lalu jarak pancaran terukurnya untuk percobaan yang pertama yaitu 22, percobaan kedua 22,1, percobaan ketiga 21,8, percobaan keempat 22,2 dan percobaan kelima adalah 22,5 cm. Lalu ralat mutlaknya adalah 0,115, ralat nisbinya adalah 0,51%, ketelitiannya dan ketelitiannya adalah 99,5%. Pada tabel pengamatan 7.2, ketinggian lubangnya adalah 10 cm, kedalaman airnya adalah 5 untuk 5 kali percobaan, dan tekanan hidrostatisnya dengan menggunakan rumus Rho dikali G dikali H, di mana Rho adalah massa jenisnya yaitu 1000 kg per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman air yaitu 0,05 meter. Jadi, tekanan hidrostatisnya adalah 500 PA. Jarak pancaran sesuai dengan rumus Torricelli untuk tabel pengamatan 7.2 dengan menggunakan rumus 2 dikali akar dari H1 dikali H2, di mana H1-nya adalah 20 dan H2-nya adalah 5, maka didapatkan jarak pancarannya yaitu 20. Lalu jarak pancaran terukurnya untuk percobaan yang pertama 17,2 cm, yang kedua 17,8 cm, yang ketiga 17,6 cm, yang keempat 17,5 cm, dan yang kelima yang terakhir yaitu 17,3 cm. Lalu ralat mutlaknya adalah 0,106, ralat nisbinya adalah 0,61%, dan ketelitiannya adalah 99,4%. Berikut adalah perhitungan untuk tabel pengamatan 7.1, di mana tekanan hidrostatisnya 1500, jarak pancarannya 24,5. Lalu ada perhitungan untuk tabel pengamatan 7.2 dengan tekanan hidrostatisnya 500, jarak pancarannya 20 cm. Lalu ada ralat jarak pancaran terukur untuk tabel pengamatan 7.1, di mana rata-ratanya adalah 22,12. Ralat mutlaknya 0,115, ralat nisbinya 0,51%, dan ketelitiannya 99,5%. Berikut adalah ralat jarak pancaran terukur tabel pengamatan 7.2 dengan rata-rata 17,48, ralat mutlaknya 0,106, ralat nisbinya 0,61%, dan ketelitiannya 99,4%. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh benda yang berada di dalam zat cair diam. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis antara lain yaitu massa jenis zat cair, percepatan gravitasi di tempat tersebut, dan kedalaman zat cair di mana benda itu berada. Besarnya tekanan hidrostatis sebanding dengan massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman benda atau ketinggian permukaan zat cair. Semakin besar massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman letak suatu bagian zat cair, semakin besar pula tekanan pada bagian itu. Berikut adalah grafik hubungan antara kedalaman air dan tekanan hidrostatis untuk tabel pengamatan 7.1 dan tabel pengamatan 7.2. Berikut adalah grafik hubungan ketinggian lubang dan jarak pancaran terukur untuk tabel pengamatan 7.1 dan 7.2. Sebuah tangki bisa dianggap sebagai selang yang memiliki dua ukuran lubang yang berbeda. Pertama, lubang A yang jauh lebih besar dari lubang B, sehingga turunnya permukaan air sangat lambat. Turunnya permukaan air di titik A disebut kecepatan aliran fluida di titik A. Kecepatan A karena
sangat lambat, maka kecepatan A sama dengan 0. Karena titik A dan B sebelum air mulai keluar berkontak langsung dengan udara, maka tekanan A dan tekanan B sama dengan tekanan atmosfer. Sehingga selisih tekanan A dan B selalu sama dengan 0. Dengan mengetahui selisih tekanan ketinggian masing-masing di titik A dan B secara kecepatan di A untuk mengetahui kecepatan di B, maka hukum Bernoulli dapat diterapkan. Penurunan rumus jelas bahwa tangki bocor atau dikenal sebagai teorema Torricelli adalah aplikasi penurunan dari hukum Bernoulli. Torricelli menurunkan rumus-rumus tersebut dengan bantuan hukum kekekalan energi mekanik, tetapi berbeda dengan Bernoulli yang lebih rumit. Secara Torricelli sangat sederhana. Hasil pengamatan jarak pancaran tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli. Hal itu dikarenakan tidak tepat dalam mengukur jarak antara lubang satu dengan lubang lainnya, tidak tepat dalam mengukur diameter lubang, tidak teliti dalam mengukur jarak pancaran, dan tidak teliti dalam mengukur ketinggian fluida. Jadi, pada praktikum teorema Torricelli ini dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Tekanan yang diberikan zat cair pada kesetimbangan karena pengaruh gaya gravitasi. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak h dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian h. Teorema Torricelli membantu kita memahami bagaimana perilaku fluida yang mengalir juga memenuhi hukum Bernoulli. Demikianlah percobaan praktikum teorema Torricelli pada tangki bocor. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.